Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Smart People, kembali lagi di podcast Bincang-Bincang Masa Kini. Dengan aku Nafila, Dengan aku Izam. Selama 20 menit ke depan, kita akan menemani kalian bincang-bincang tentang worth it gak sih ikut bimbingan belajar itu? Sebelum itu gimana nih kabarnya penonton yang ada di sini? Kalau kita nih teman-teman lagi ngehadepin ujian akhir tahun, ya nggak sih Zam? Iya nih Phil. Oh iya, BTW tadi kan aku waktu mapel pelajaran sejarah, aku cepet banget loh ngerjain soalnya. Soalnya aku tadi malam itu sempat belajar, tahu nggak? Aduh, aku ini bingung di nomor 10. Jawabannya A atau B ya? Soalnya di bab itu loh Zam, yang Rengas dengklok nggak sih? iya betul. Bener nggak sih? Aku juga bingung. Gurunya itu kayak bingung gitu waktu jelasin. Kalau tadi sih aku kalau nggak salah jawabnya A sih. Soalnya aku semalam kan belajar, itu sempat emang agak nggak mudeng gitu sih. Cuman aku tanya ke guru lesku. Oh. Duh, betul Zam. Kamu itu pakai guru les. Iya, aku tuh ikut bimbingan belajar di Brain Academy dong yang pasti. Oh, kebetulan nih aku lagi nyari-nyari bimbel yang tepat buat aku. Kira-kira worth it gak sih Zam ikut bimbingan akademi kayak gitu? Worth it banget dong, kan harganya tuh murah, bervariatif. Kalau di aku nih ada dua opsi. Yang pertama, yang eksklusif, itu udah pasti fasilitasnya lebih lengkap. Kalau aku sih yang premium, yang biasa. Jadi kalau yang premium itu udah dapat kelas reguler, itu 2 kali pertemuan 1 minggu. Terus ada klinik PR-nya. Terus ada juga tryout, itu pasti. Terus ada raportnya juga. Dan banyak lagi deh bandelnya itu. Gitu sih. Ternyata enak banget nggak sih Zam ikut bimbingan belajar itu? Iya dong, pasti. Iya sih, aku juga cari-cari nih. Aku nemu GO namanya. GO itu sama kayak BA, tapi ada waktu AS ini kayak masuk setiap hari gitu loh Zam. Jadi lebih, kalau misalnya aku nggak paham nih guys, tentang sejarah tadi, kita bisa tanya-tanya ke gurunya. Apa sih yang kita nggak paham, ya nggak sih? Kalau kamu kayak gitu nggak sih Zam? Iya dong, aku kalau nggak paham pasti tanya ke guru lesku. Soalnya misalkan nih di sekolah, aduh aku kurang paham, misalkan gurunya sibuk nih harus ganti pelajaran ke kelas lain, kan nggak ada waktunya. Iya. Nah aku tanya nih ke guru lesku gitu. Nah kemudian kan ada juga nih di setiap kota kan tempat les kan beda-beda ya. Iya. Ada Brain Academy, ada GO tadi yang mau ikut, terus ada Primagama, ada Inten, ada EduLab. Nah itu semua kan juga bervariatif kan harganya. Iya. Fasilitasnya pun juga beda-beda. Nah, bagi smart people yang belum tahu bimbingan belajar itu apa, jadi bimbingan belajar itu seperti fasilitas pelayanan umum yang diberikan kepada TK sampai SMA juga Iya, bisa nggak sih? semuanya, siswa-siswi pelajar, semuanya. Itu bisa ngikutin bimbingan belajar di luar, Betul nggak sih? banget, apalagi kalian tahu nggak sih, Kumon itu dari playgroup, coba bayangin anak kecil. Keren banget nggak sih? Iya. Terus pinter-pinter lulusannya itu. Ya nggak sih? Ya bener-bener kalau misalnya lagi liburan itu tugasnya setumpuk gak sih? Segini nggak sih? Iya. Apalagi kan kalau misalkan setiap tempat les itu beda-beda nggak sih? Jadi smart people itu juga harus wajib nggak sih ikut les Iya itu? teman-teman, sekarang apalagi banyak persaingan yang makin ketat gak sih? Anak pinter lebih pinter, apalagi kita yang harus pinter. Iya kak Ya sih. untuk smart people jangan lupa bimbingan belajar. Maka dari itu, lihat terus ya sampai akhir, worth it gak sih bimbingan belajar itu? Oh iya, by the way, Nafila tahu GO itu dari mana sih? Dari temen atau sosial media sih? Kalau misalnya aku lihat GO itu teman-teman, Kak Zam, itu tuh kayak temenku itu kayak pintar banget Zam. Sebelahku tuh kayak pintar banget. Kok tahu sih dia itu kayak, oh Pak ini ada bapaknya tanya, dia langsung angkat tangan. Jadi kayak, kamu kok pintar banget sih? Kamu tuh belajar dari mana? Oh aku bimbel. Di mana di GO? Ternyata bimbel itu penting banget ya sih. Iya, kayaknya gurunya nggak usah ngejelasin, dia bisa maju sendiri nggak sih? Iya. Bener nggak sih? Nah, iya, makanya itu. Nah, kalau misalkan nih, GO itu setahumu murah apa enggak sih? Dan fasilitasnya apa aja? Kalau misalnya menurutku GO itu kayak worth it sih Zam. Dengan aslinya teman-teman harganya itu kayak 10 juta. Kayak 10 juta mahal banget gitu kan. Tiba-tiba aku tanya nih ke les-lesannya.
itu tuh harganya dengan harga berapa? Ternyata itu ada diskon jadi 7 juta. Jadi teman-teman, sekarang itu banyak diskon teman-teman. Jadi jangan ragu-ragu untuk bimbel. Jadi tonton terus bimbel worth it atau enggak. Oh iya, setauku kalau bimbel sekarang kan mau naik kelas 12 nih, mau naik kelas, ada yang Mm-mm. mau naik SMP, ada yang mau naik SMA, Mm-mm. itu dapat diskon juga nggak sih? Iya, menurut opiniku ya Zam ya, kayak bimbel itu penting banget. Soalnya kita itu akan Bisa melewati, ningkatin nilai iya, juga kan? kita itu akan menemukan banyak masalah gitu loh Zam dalam belajar. Iya sih, Nah, jenjang barunya juga bakal lebih susah lagi nggak sih? kelas 12 teman-teman PTN coba bayangin. Iya Kita sih. diajari untuk melewati dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan proses belajar. Kayak misalnya, aku tuh bingung Bu, aku tuh jam 8 itu nggak bisa masuk sama sekali apa pelajarannya gitu. Jadi gurunya itu bakalan kasih saran-saran gitu loh Zam. Oh kamu mending pagi aja, soalnya biasanya orang yang nggak bisa paham pada waktu malam hari biasanya itu bakalan nyantolnya itu pagi hari Oh, lebih gitu. efektif gitu ya, soalnya kan baru bangun Mm-mm. tidur, refresh gitu Iya, kan, fresh banget nih. diajari yang paling efektif dalam belajar. Oh gitu. Oke, nah Kalau menurut opinimu gimana Zam? kalau menurutku ya ikut bimbingan belajar itu pasti berguna banget. Apalagi kalau di Brain Academy itu ada yang namanya pengembangan non akademik. Gimana itu? Jadi misalkan nih di sekolah aku ikut ekstrakurikuler jurnalis nih. Oh, ternyata di tempat lesku ada pengembangan jurnalis juga. Nah, itu kan bisa otomatis ningkatin nilai raport juga kan yang pasti. Nah, apalagi kalau misalkan nilainya kurang nih. Aduh, gimana ya nilaiku biar meningkat? Oh, aku ikut les aja Iya, gitu. biar semakin pinter gak sih Zam? Pasti. Makanya smart people supaya smart otaknya juga jangan lupa ikut bimbel. Oke. Kalau misalnya menurutku juga ya Zam ya, di bimbel itu ada pendekatan secara psikologi Zam. Jadi kalau misalnya kebanyakan nih dari teman-teman smart people nih, biasanya kalau misalnya belajar itu mengalami stres gak sih Zam? Kayak, Pasti dong, pasti aduh itu. tugasku banyak banget gitu gak sih? Pasti. Jadi di bimbel itu kita itu kayak diajari gimana sih tahap-tahapnya supaya kita nggak cepet stres, Iya, ya kan? soalnya di bimbel itu juga metode pelajarannya kan beda ya. Setiap Iya. anak mungkin ada yang dari pendengaran, ada yang Mm-mm. dari penglihatan. Penglihatan. Nah, kita tuh kayak disortir mana sih anak ini yang lebih cocok ke kelas pendengaran atau Mm-mm. penglihatan gitu sih. Itu lebih enaknya itu. Jadi kayak kita tuh lebih mudah memahami gitu. Iya betul banget Istilahnya begitu. teman-teman. Lah, Zam, BTW di itu mau di BA-mu ada nggak sih yang namanya rapot les itu? Pasti ada dong. Jadi Oh, setiap kita tryout atau latihan soal itu bakal masuk ke raport. Jadi kayak hmm, sekolahan gitu, nanti orang tua bakal dipanggil. Terus ya, jadi ini nanti anaknya ada perkembangan atau tidak gitu. Atau stabil lah minimal gitu sih. iya. Tapi kalau menurut Nafila nih, Mm-mm. di antara semua bimbingan belajar itu, GO kenapa sih paling menarik? Apa mungkin fasilitasnya lebih unggul atau gimana? Soalnya nih, kayak pertama tadi nih, sebelahku tuh AGO pinter banget. Jadi kayak aku pingin pinter kayak temanku, jadi makanya aku ikut bimbingan belajar. Oh gitu. Kalau Iya. aku sih ini ya, temenku tuh banyak yang di Brain Mm-mm. Academy. Aku pertama lihat di sosial media mereka, ih kok aku jadi iri ya, kok aku nggak les sendiri sih, padahal teman-temanku les Iya, gitu. Kan kalau misalkan temanku nilainya naik sendiri, ah masa aku iya, jelek sendiri sih? kita Iya nggak nggak mau sih? ketinggalan nggak sih, Sam? Nggak mau kalah sih. Iya nggak sih? Iya, betul banget. Gitu. Lah, kalau misalnya kenapa sih kok worth it di bimbingan belajar itu? Soalnya setiap hari kita itu bisa mengajukan itu untuk Kayak klinik servis gitu ya, nggak sih? servis PR Mm. teman-teman. Jadi kita itu bisa tanya kapan aja ke gurunya. Plus gurunya juga muda-muda ya nggak sih, Mbak? Mudah-mudah banget. Apalagi kalau diajak komunikasi itu kayak teman sendiri. Ya Iya. kayak kita gini, iya nggak sih? Iya teman-teman, jadi kita itu nggak ada sungkan-sungkannya untuk tanya. Apalagi kayak chat pribadi, Kak, tolong dong, ini aku kurang paham, bisa dijelasin nggak? Iya, Gitu. tiba-tiba di tengah pelajaran nih teman-teman, kita tuh kayak bingung apa ya kan? Iya, Terus tiba-tiba langsung chat aja, tinggal chat aja kakaknya, Kak ini gimana sih, langsung dijawab teman-teman. kalau aku nih biasanya les, aduh, tengah-tengah les nih, aduh, lapar, Kak,
izin mau beli makan dulu, boleh nggak? Boleh. Terus nanti aku makan nih di tengah pelajaran tapi sambil dengerin penjelasannya. Jadi enjoy teman-teman, nggak stres. Nggak se-strict itulah. Iya. Nah, kalau selanjutnya nih, menurut Nafila, anak TK masih kecil banget nih. Cocok nggak sih masuk Indo? Menurutku cocok banget sih teman-teman. Soalnya sebaiknya dari kecil kita itu udah dilatih untuk latihan soal dan belajar. Jadi nanti waktu besarnya nih mereka itu nggak pikirin PR selesai PR, tapi mereka mikirin oh aku dapet ilmu ini dari PR ini. Kayak gitu gak sih Zam? Iya, apalagi kalau misalkan kecil kan bisa melatih motorik Iya juga. betul banget. Diajarin dari pelan-pelan dulu, Iya. pelan-pelan. Biar nanti waktu besarnya nggak kaget gitu lah sama PR-nya yang banyak-banyak gitu nggak sih? Dari kecil aja udah pinter, apalagi besar ya gak sih Zam? Tambah pinter ya Iya. nggak sih? Otomatis PTN. Yakin nggak? Iya yakin banget sih. Lah ini aku mau tanya nih, kalau misalnya nih Izam yang udah berpengalaman nih guys, Izam tuh udah les nih, dijelasin sama guru lesnya tapi kayak masih belum paham, gimana nih menurut Izam? Jujur pernah ya kayak gitu. Soalnya kan setiap guru penjelasannya beda-beda nih, smart people. Aku misalkan nggak paham ya, aduh nggak paham sama materi A. Aku pulang, aku belajar sendiri. Nah, kalau misalkan belajar pun nggak menangani gitu, aku biasanya googling, searching. Kalau nggak, ya tanya ke guru yang lain. Karena di Brain Academy itu disediakan aplikasi penjelasan online. Oh sekarang serba online teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian males nih keluar rumah atau sakit nih keluar rumah atau tangannya ada yang naudzubillah ya teman-teman, tangannya ada yang kenapa-napa, kakinya ada kenapa-napa, kita masih bisa belajar, masih bisa menuntut ilmu dengan cara online. Dan di situ tuh gurunya bervariatif ya. Jadi penjelasannya pun beda-beda. Kalau misalkan nggak suka si guru A, kurang nyantol gitu ya. Oh, aku bisa milih yang guru B gitu. Oh, jadi teman-teman banyak variasi gurunya nggak sih? Jadi kita kalau misalnya nggak cocok sama guru ini, jadi kita bisa pindah ke guru lain. Nggak kayak sekolah, maksudnya nggak kayak sekolah. Kayak misalnya kalau di sekolah, kalau misalnya kita nggak suka sama guru ini, gimana caranya supaya paham sama penjelasannya? Iya. Jadi kita bisa tanya guru yang ada di les-lesan. Iya. Apalagi di setiap les-lesan ini pasti ada resepsionisnya yang baik nggak sih? Betul banget. Tempatnya informasi itu di situ. Iya, waktu aku tanya-tanya di GO nih teman-teman, guru resepsionis ya namanya. Iya, dia bisa jadi guru juga kalau nggak salah. Guru resepsionisnya itu baik banget teman-teman, kayak mulus banget. Kalau misalnya kita punya salah, oh iya nggak apa-apa deh, gitu teman-teman. Jadi kita tuh kayak nggak sungkan atau nggak kenapa ya lo kok kayak gitu, itu nggak ada sama sekali. Iya, apalagi kalau misalkan aku nggak tahu nih kelas ini pindah apa enggak. Oh, kelasnya di sini pindah. Oh, gitu sih. Biasanya kalau aku tanya-tanya tuh di situ. Kak, besok ada jadwal apa? Biasanya aku tanya di situ. Iya, benar banget teman-teman. Nah, aku tanya nih sama Izam, capek nggak sih hasilnya bimbel ini? Soalnya aku biasanya nih Izam suka main game abis pulang sekolah kayak me time, maskeran lah, main game lah. Tapi kalau misalnya ada les, kita tuh kayak terkuras waktunya kayak oh no. Pasti ya berkurang sih. Kan biasanya aku juga pulang les nih. Laya-laya gitu, rebahan, apa enggak main game gitu kan sama teman-teman. Akhirnya ada bimbel ini, aduh kok aku jadi capek banget pulang sekolah langsung les. Terus aku kayak kurang istirahat. Yang pasti kan gitu kan. Apalagi kita pulangnya sore, terus langsung ke tempat les. Pulangnya malam. Terus belum lagi kalau ada PR yang belum selesai gitu kan. Kita tidurnya malam banget. Nah, tapi smart people jangan anggap itu buruk ya. Soalnya di keburukan itu pasti ada kebaikan nggak sih? Itu tuh bakalan terapa sih? Kayak terbayarkan gitu nggak sih? Iya, betul banget. Terbayarkan atas usaha-usaha langsung masuk PTN nggak sih, Zah? Pasti langsung masuk top 10, yakin. Insya Allah. Oke. Nah, kalau Nafila nih, di GO udah ada temen nggak sih yang ikut masuk di situ tuh? Iya, bener banget. Banyak teman-teman yang masuk di GO, teman-teman. Jadi ceritanya, di GO ini kita bisa bangun relasi nggak sih, Zam? Aku juga punya temen udahan, dengan aku masuk daftar doang ke GO, aku udah dapet temen dari sekolah lain. Cepet ya? Iya, cepet banget. Soalnya kita bisa dapat informasi lebih banyak dari sosialisasi itu, teman-teman. Jadi kalau misalnya aku udah sampai pelajaran ini, kamu sampai pelajaran mana? Jadi bisa tukar pikiran juga. Iya, smart people. Aku biasanya juga gitu sih.
masuk nih, aduh nggak ada teman, kan mungkin kelamaan kan kayak beradaptasi kan sama Mm-mm. lingkungan. Ah, temen ini kan soalnya karakternya kan berbeda-beda ya, Mm-mm. agamanya pun berbeda-beda. Jadi kita mulai terbiasa nih. Nah, kalau Iya, udah jadi teman, kamu di sekolah udah diajarin materi A belum? iya, Gitu. Oh, sudah. Ah, aku belum nih. Boleh minta ajarin nggak? iya, Oh, betul boleh. Nah, banget. nanti tinggal di sekolah tinggal ngikutin arus aja. Oh, ini kan yang diajarin si Iya, si kemarin itu, jadi nanti gitu. di sekolah langsung tahu, oh ini udah tahu, oh ini udah tahu. Waktu gurunya nanya, kita udah langsung angkat tangan aja, bisa. Iya, biar bisa nambah nilai-nilai juga nggak sih Iya. tipis-tipis gitu. Oh iya, ada buku lesnya nggak sih, Jam? Pasti, pasti dapat. Dengan harga segitu tuh pasti dapat buku les. Nggak tahu ya, satu atau dua. Kalau nggak dua tipis, kalau satu tebel. Nah, Oh, itu tuh bisa dijadikan latihan di rumah, smart people. Nah, kalau misalkan nih, iya. aduh, aku nggak ada latihan soal, tapi aku pengen belajar. Tapi Heeh. aku lagi males nyari di internet. Oh, oh iya, aku kan ada buku latihan itu. Nah, bisa tuh dikerjain tipis-tipis, dicicil gitu sih. Jadi sekarang ada online-nya nggak sih, Jam, buku itu? Kalau buku pasti ada. Nah, teman-teman, jangan ragu untuk masuk di bimbingan belajar. Karena kalau misalnya kita nih pulang sekolah nih, berat banget bukunya. Males nih bawa buku les. Tenang aja, sekarang banyak banget bimbingan belajar yang online. Bukunya pun juga Online online. gitu. Jadi kita nggak usah repot-repot bawa buku online. Ya tinggal searching, tinggal buka, scroll-scroll. Oh, nggak paham, tinggal lihat pembahasan yang online tadi, Iya, ya nggak betul sih? banget. Hmm. Nah, Kalau yang kedua nih, ada mudah bersosialisasi. Jadi misalkan nih, kita udah punya temen, tapi di tempat les itu kurang. Nah, kita mulai bangun nih, bersosialisasi sama si itu, sama si ini. Nah, dari membangun bersosialisasi itu bisa pengaruh juga ke lingkungan iya, masyarakat. betul banget. Lah, terus menurutku nih, Jam, biasanya itu di bimbingan-bimbingan belajar itu ada nggak sih yang dari non-akademik? Pasti ada. Kayak gimana nih, Jam? Misalkan nih, aku nggak suka akademik, non-akademik yang misalkan menulis nih. Aku boleh deh coba-coba ikut menulis di tempat les nih Smart People. Oh, Nah, nanti mungkin dibiasain. Itu mungkin pertamanya jadi kekurangan ya. iya. Mungkin pelan-pelan suka, suka, suka. Mungkin jadi hobi kan bisa jadi. Oh Ya iya, nggak sih? jadi nambah. Nambah skill lah Oh, betul minimal. banget, Iya nambah nggak sih? skill, teman-teman. Nah, terus kalau di les-lesan itu juga bisa lebih fokus pada kebutuhan. Mm-mm. Nah, misalkan nih, kayak yang tadi yang sebelum kita bicarain tadi, Mm-mm. aku nggak paham nih materi A, atau aku kurang mudeng nih sama materi B. Aku boleh nih, Kak, tolong dong nanti sekitar jam ini aku mau klinik PR, soalnya aku nggak paham sama materi A. Oh, boleh dong. Pasti kan gitu Iya, gak betul sih? banget sih, Jam. Wah, ini nih, seperti yang aku jelasin di awal tadi, ada satu kekurangan dari bimbingan belajar ini. Kekurangannya itu kesusahan untuk membayar tagihan bimbingan belajar. Tapi sekarang itu udah ada. Diskon. Diskonnya Betul juga banget. variatif banget dari nilai. Nilai kan bisa diajukan Iya, buat dari diskon. akademik sampai non akademik, teman-teman. Iya, Jadi mumpung nih lagi UAS, lagi kenaikan kelas, kita itu banyak diskon di bimbel-bimbel, teman-teman. Jadi sekarang satu kekurangan itu menjadi nggak ada kekurangan ya, teman-teman, di bimbingan belajar. Dan diskonnya itu nggak main-main. 3 juta, 50% pun ada, teman-teman, diskon itu. iya kan lumayan ya buat jajan Iya, 50% kan lumayan gak sih? bener banget, teman-teman. Lah, terus habis gini kita naik kelas 12 nih, Zam. Bakalan capek banget nggak sih, Zam? Pasti capek banget Mm-mm. dong. Apalagi kita kan harus les ya. Iya, Malah banyak PR-nya, materinya pun makin susah, tapi ketambahan les juga, ya iya. nggak sih? Tapi nggak mungkin nggak sih, Zam, kalau kita nggak ikut bimbel itu kayak di luar nalar, teman-teman. Soalnya sekarang persaingan lebih ketat lagi, teman-teman. Orang yang pinter semakin pinter, apalagi kita yang harus pinter, ya kan, Harus pinter Zam? juga nggak Iya, sih? betul banget. Tapi kalau Nabila nih, tentang masuk PTN, udah ngerti nggak sih informasinya? Itu nih yang aku kurang ngerti nih. Jadi kalau misalnya kita masuk bimbel itu dipahamin lagi nggak sih, Zam, tentang PTN itu? Pasti dong, Nav, short people. Jadi kalau misalkan nggak paham nih, masuk PTN lewat jalur apa? Oh, ternyata PTN ada jalur nilai, jalur prestasi, Oh, jalur tes, jalur mandiri. Nah, itu dijelasin kayak awal mulanya tuh dari mana dulu gitu. iya, oke, Terus oke. untuk masuk ke PTN pakai nilai itu harus ngejar target berapa gitu. Oh,
Jadi setiap hari itu ada latihan soal yang dibimbing untuk menuju PTN itu ya, Sam? Pasti ada. Itu setiap hari. Ada tryout-nya nggak? Kalau tryout nih Smart People, biasanya itu mulai dari sebelum UAS gitu sih. Itu. Oh, jadi dari sekian banyaknya yang kita omongin tadi, kita dapat kesimpulan nih teman-teman. Jadi yang pertama, bimbingan belajar merupakan fasilitas yang bisa kita dapatkan dari playgroup hingga SMA maupun ya TK nih, playgroup, TK, SD, SMP, SMA. Banyak loh ya, itunya. teman-teman. Iya nggak sih? Yang dapat membantu kualitas belajar siswa dalam memperbaiki masalah akademis maupun non-akademis. Dan juga mengembangkan potensial dari segi keterampilan belajar, serta untuk memberikan dukungan tambahan di luar jam sekolah. Jadi teman-teman nggak usah bingung lagi untuk bimbel atau enggak sih. Jawabannya adalah pasti worth it banget ikut bimbingan belajar itu. Soalnya nih ya, aku pernah searching. Kalau orang habis keluaran dari bimbel nih, kayak persentase masuk PTN itu gede banget. Iya. Jadi kalau misalnya teman-teman masih bingung ikut bimbingan belajar, jangan bingung lagi ya teman-teman. Oh iya teman-teman, kita udah di penghujung acara nih. Sedih banget ya. Iya, aslinya kita pengen banget. masih ngomong-ngomong nih sama smart people di sini. Soalnya banyak nggak sih informasi yang mau kita kasihin? Iya nggak sih? Iya, betul banget. Mumpung kita di sini, harusnya kita bisa kasih lebih dong ke para smart people. Iya nggak sih? Iya. Gitu. Oh iya teman-teman smart people. Kalau misalnya smart people smart juga otaknya. Maka dari itu, supaya lebih smart otaknya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel ini ya. Soalnya channel ini kalau ngasih informasi nggak menye-menye. Iya, nggak pernah sedikit-sedikit ya teman-teman. Langsung nggak pakai basa-basi lah langsung. Iya, kalau itu informasinya itu yang langsung dikasih tahu ya nggak sih? Oke. Worth it nggak sih ikut bimbingan belajar? Itu? Jawabannya worth it banget. Nah, oh ya. Jangan lupa buat, kan habis ini ulangan ya. Aku mau ngingetin aja nih kepada smart people buat jaga kesehatan, stay healthy, jaga pikiran juga. Kalau misalnya UAS lebih ke begadang ya teman-teman. Ya itu yang dirasain kita sekarang nggak sih? Iya, jangan lupa stay healthy ya teman-teman. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.